Kata istri gue tuh tak ada yang ngikutin tadi. Tuh gue siapa sih? Ntar juga tahu. Nah, gue sakit tuh 3 hari tuh. Habis naik Gunung Ciremai gue sakit 3 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Muhammad Jidan Fatur Rahman di channel Jidan TV. Di konten kali ini gua kedatangan narasumber yang ingin menceritakan pengalamannya saat mendaki Gunung Ciremai. Singkat cerita, dia diikuti oleh sesosok makhluk gaib yang ada di Gunung Ciremai. Oke, langsung saja perkenalkan narasumber yang ingin menceritakan pengalamannya saat mendaki Gunung Ciremai. Oke bang, langsung aja bang, perkenalkan bang, nama ente bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama rimba gua Kadal. Ya sebenarnya nama gua ada 3 nih. Nama gua di rimba itu Kadal, di kampung itu panggilan Cepot, di kakak ya Cepri. Ya itu mah bebas lah, mau manggil apa aja. Berarti namanya Cepri. Iya. Nama rimbanya Kadal. Kadal, siap. Nama rimbanya Kadal lur. Nama aslinya Cepri. Ya dengar-dengar ente mau punya pengalaman saat mendaki Gunung Ciremai bang. Ada, ya itu pengalaman gua waktu di Ciremai, itu pengalaman yang gak pernah gua lupain nyampe sekarang. Itu gunung yang gua rasain pokoknya di situ pokoknya. Oh di Gunung Ciremai itu. Gunung Ciremai itu pengalaman yang gak pernah gua bisa lupain. Itu waktu tahun berapa tuh bang? Itu kalau nggak salah sekitar 2017. Oh 2017. Iya, 2017. Oh berarti sebelum pandemi ya bang? Iya betul. Ente dari Cikarang berapa orang tuh? Itu sebenarnya gua mau jalan itu 5 orang. Cuma ya berhubung satu ada alasan yang nggak bisa diduga-duga, ya akhirnya gua jalan berempat. Oh berempat. Iya. Motoran apa mobil? Kita biasa ngecer. Oh, ngecer. Dari sini naik mobil. Ya emang gue sih nggak pernah bawa motor kalau naik gunung itu. Biasa ya ngecer lah, itu lebih enak lah ibaratnya pemandangan. Lebih jonjon dah ya, kita lebih Iya. santai ya. Itu waktu Ciremai 2017 kira-kira simaksi berapa tuh? Masih simaksi bayar berapa bang? Itu sekitaran masih 50.000. Oh per orang 50.000. Iya betul. Ente lewat jalur Linggarjati itu. Oh, Linggarjati. Iya. Kalau jalur Linggarjati kan itu jalur yang alami. Jadi gue ya pengen coba jalur Linggarjati nih. Soalnya kalau jalur lain itu ya kalau kata orang situ sih jalur buatan. Itu juga pertama kali gue. Ya alhamdulillahnya ya nyampe lah ibaratnya lah. Nyampe puncak alhamdulillah. Jadi itu naik gunung gue nggak ada ibaratnya di planning lah ibaratnya. Jadi gue itu emang acara dadakan. Awal gue jalan itu berlima. Jadi gue belanja logistik. Ya emang mau naik berlima belanja, jadi gue banyak nih belanja nih. Berhubung pas waktunya yang satu nggak bisa ikut, di cancel, ya akhirnya mau nggak mau gue banyak di logistiknya nih. Gue perhitungan gue kan berlima, cuma ya yang satunya gagal, akhirnya ya gue berempat jalan nih. Logistik emang bener-bener banyak tuh gue tuh. Singkat cerita, gue dari situ gue jalan abis Jumatan, hari Jumat ya. Jalan habis sholat Jumat, belanja, packing, akhirnya gue dapet mobil itu jam 5. Nah gue di terminal tuh ketemu barengan tuh, kalau nggak salah anak Jarkosta, anak Cikarang juga tuh. Akhirnya ya gue bareng naik mobil, rame-rame, ada barengannya ya alhamdulillah kan, ya rame lah ibaratnya di mobil tuh. Ya cerita gue nyampe jam 2, nyampe pertigaan, gue turun naik motor tuh. Gue nggak tahu tuh awalnya tuh gue
kata temen gua nih pengalamannya satu motor 10.000 nih, nggak taunya kira dihitung juga. Ya mau nggak mau kan, ya itu ya ibaratnya udah resiko kita lah di sana ya. Akhirnya gua nyampe jam 2 di loket belum buka, akhirnya gua masak. Nah rombongan yang jarak kosta ini jalan dia duluan. Kalau kita itu rombongannya berempat, itu gua, Jun, si Lule sama si Akor itu di loket dulu nunggu pagi gua. Akhirnya gua udah ketemu pagi, gua jalan, si Jun sama si Akor itu balik lagi, dia udah nyampe Taman Rusa nih. Akhirnya dibeli tiket, gua nunggu, akhirnya dia balik lagi, gua jalan nih nyampe Cibunar. Nah di Cibunar nih gua kecot masalah air. Jadi ceritanya itu kata temen gua nih, si Lule nih, yang orangnya tinggi nih, jangkung nih, kata dia ada air di Condang Amis. Akhirnya gua ngisi air yang nggak full dong, orang kata temen gua itu ada air di Condang Amis. Akhirnya gua nggak full ngisi air, akhirnya kecot. Akhirnya jalan lah ibaratnya tuh, gua foto-foto di Cibunar, gua jalan nyampe warung terakhir, terus masuk gua Condang Amis. Nah di Condang Amis nih kalau nggak salah itu shelter kedua dari Cibunar. Di Condang Amis nih dia nih nyari air nih, gua tanyain dong, ya di Cibunar orang kata dia ada air kan. Akhirnya dicari sama dia nggak ada. Akhirnya gue kecot lagi tuh di situ tuh. Ya akhirnya gue adu mulut lah, orang kata dia ada air kan di Condang Amis. Ya mau bagaimana lagi, masa mau turun lagi gua kan nggak mungkin. Ya akhirnya gua ya udahlah seadanya, gua jalan lagi ke Pangalap, pos berapa gua nggak tahu tuh Pangalap tuh. Nah di Pangalap itu kalau kata orang itu ada mistisnya juga tuh di pos Pangalap nih, shelter nih. Makanya kenapa di Pangalap itu nggak boleh buka tenda kalau bukan arjen banget nih. Itu ibaratnya tempat buat ngopi-ngopi aja lah. Iya buat singgah, buat ngaso lah ibaratnya. Akhirnya kita jalan lagi, jalan nyampe gua ketemu tanjakan Dingbin. Kalau nggak salah itu Dingbin namanya tuh, kirain gue tuh tanjakan Seruni. Soalnya itu tanjakan terjal percis sama kayak tanjakan Seruni. Ya pikiran gue tanjakan Seruni, nggak taunya bukan. Ya target gue sebenarnya sih kalau naik gunung itu, ini mah prinsip gue ya, pribadi gue, pengalaman gue itu start gue pagi nih jalan, pokoknya gimana caranya gue patokan jam 4 sore itu harus buka tenda. Kalau prinsip gue naik gunung nih, intinya gue nggak mau buka tenda itu nyampe kemalaman, gue nggak mau. Mau nyampe dimanapun pokoknya gue harus buka tenda jam 4 pokoknya. Target lah ya. Iya target, gue nggak mau kemalaman buka tenda. Pengalaman gue buka tenda itu malam ya agak ribet juga lah ibaratnya, nggak ada penerangannya, kurang lah ibaratnya, bener-bener ibaratnya bagaimana ya, yang namanya malam buka tenda kan ribet ya. Pokoknya patokan jam 4 kalau prinsip gue. Akhirnya gue jalan gue ketemu sama orang 2 tuh, rombongan mana gue nggak tahu tuh. Pas mau nyampe tanjakan Bapak Tere tuh gue ketemu tuh di bawah tuh, sebelum Bapak Tere. Iya itu kayak orang nyari jalan, teriak-teriak. Ya akhirnya kan sama temen gue si Jun itu kan, ya ibaratnya namanya dia teriak kan, teriak balik lagi kan, berarti kan ada posisi ada orang tuh. Kalau kita nyaut kan Kode lah ya. Iya itu kan, ya jadi kita samperin, dia nanya jalur, ya kita juga baru kan ke Cerme, baru pertama kali. Ya akhirnya kita juga sama-sama nolong lah ibaratnya kan, dia nggak tahu jalur, kita juga sama kan. Akhirnya ya kita lihat dulu nih ke depan nih, kalau emang itu jalurnya emang benar kita mau ke atas ya berarti itu. Akhirnya dikasih tahu lah sama si Juni, itu jalan yang benar bang, soalnya itu sebelum tanjakan Bapak Tere itu bercabang itu jalur. Jadi itu suasana itu udah turun hujan ya, bukan
bukan hujan sih sebenarnya, itu gerimis lah ibaratnya ya, gerimis. Posisi sekitar udah jam 3 kalau nggak salah, itu jam 3 tuh. Itu gue udah ngerasain hawa yang nggak enak tuh, udah nyampe sebelum Bapak Tere lah ibaratnya. Suasana udah nggak enak lah ibaratnya, posisi badan udah capek ya kan, ibaratnya udah gerimis, udah sore, kita air kurang ibaratnya ya, kita agak kecot lah dikit lah. Gue juga ibaratnya udah lemas dengkul, gue nggak berani itu yang namanya ngelihat dengkul lah, gue takut lah ibaratnya dah, takut ya ngapa-ngapa sih gue ya, jangan sampai sih itu mah ya. Cuma perasaan gue nggak mau ngelihat dengkul gue, kaki udah gemeteran lah ibaratnya. Singkat cerita, gue naik nih tanjakan Bapak Tere nih, yang lain nih udah naik duluan nih Bapak Tere, gue posisi di belakang, posisi gue nih, yang lain udah naik ke atas. Posisi gue udah capek, bawa keril juga, gerimis, gue di belakang paling terakhir. Gue nggak tahu itu di tanjakan Bapak Tere itu pas gue megang akar itu dia kan terjal nih, tanjakan Bapak Tere nih terjal nih. Kalau kayak di Gunung Gede itu tanjakan setan, tapi ini lebih terjal lah ibaratnya, dah akar semua tuh. Gue posisi gue itu pas gue naik ke akar nih, pegangan akar nih, gue nggak tahu itu posisi gue kayak gimana, ada yang narik nih di belakang gue nih. Posisi gue kayak ngejengkang gitu lah ibaratnya ya, tapi ya gue nggak tahu lah, gue positif aja lah. Tapi ya alhamdulillah ya aman, tapi ada sedikit negatif ya gue, makanya gue buru-buru nih, gue teriak juga kan. Temen gue ya akhir di atas mau gimana kan, dia mau turun juga kan, nggak mungkin. Akhirnya gue pelan-pelan naik, nyampe juga lah. Akhirnya gue ngaso dulu, gue ya panik kan ya, namanya gue mau jengkang kan, takut jatuh kan di pinggir jurang kan. Tanjakan Bapak Tere itu bener-bener tanjakan paling terjal ibaratnya, tanjakan setan ya, hampir mirip tapi lebih terjal Bapak Tere. Gue ngaso dulu, udah kelar naik tanjakan Bapak Tere, gue ngaso, hujan makin kenceng kan ya, makin deras lah ibaratnya ya, gerimisnya gerimis gede lah ibaratnya. Gue ngaso, tadi gue berencana mau buka tenda di situ tuh ya, berhubung masih jam 3 kan, masih lama ya, gimana nih gue rempuk nih ibaratnya nih, musyawarah gue mau buka tenda di mana nih, bingung tuh kan. Gue tanya, Batu Lingga masih jauh kan ya si Lule nih, gue tanya nih, si Lule temen gue kan udah paham lah ibaratnya, tahu lah ibaratnya, sedikit-sedikitnya tahu dia. Jadi abis shelter ini tahu lah ibaratnya. Kata dia sih ya dikit lagi tuh di depan Batu Lingga. Kata gue yang bener loh, kata gue masih jauh kan nih, soalnya posisi udah jam 3. Kalau masih jauh nih buka tenda di sini kan, gue bilang gitu. Kata dia masih dekat. Akhirnya gue ngaso dulu, nunggu hujan reda ibaratnya. Nggak tahu kenapa gue itu berempat-empatnya kayak orang tidur semuanya tuh. Bukannya hujan berhenti makin gede gua ya, namanya disiram air hujan kan, ngantuk, posisi badan udah capek lemes ya, udah tidur. Akhirnya yang satu ya dibangunin tuh sama temen gue si Jun tuh, bangun mau buru-buru nggak nih kita nyampe Batu Lingga ya. Akhirnya gue paksain dong, gue jalan lagi, nggak tahu di depan udah Batu Lingga nih. Pas jam 4 itu gue udah nyampe Batu Lingga, posisi hujan tuh di Batu Lingga. Gue di Batu Lingga gue buka tenda, yang satu masak, mau nyiapin masak ibaratnya, gue nyiapin tenda kan, buka tenda lah. Ini gue nggak tahu lah mitosnya di Batu Lingga ya kan, namanya gue baru kan ya. Ya kalau gue dengar sih katanya nggak boleh ngecamp di Batu Lingga, tapi gue nggak tahu juga, Allah alam. Yang namanya udah posisi udah arjen kan, udah mau gelap. Akhirnya gue buka tenda di Batu Lingga sampai jam 6 masak. Gue bikin parit, buka flashlight. Gue nggak tahu tuh kayak ada sekelebatan tuh di belakang tenda gue. Tapi ya gue positif thinking aja, namanya gue ibaratnya bertamu, gue tamu ibaratnya. Kalau orang main kan tamu ya cuek aja lah, yang namanya itu tuan rumah ya kan. Ya gue positif thinking aja, yang penting gue niat gue baik, nggak ada apa-apa kan. Gue bikin parit, hujan makin gede, gue masak juga seadanya. Gue
istirahat, buka semua. Gua ibaratnya gua bikin air buat cadangan ya kan, masukin air, jadi flashit nih gua kerucutin biar air tuh masuk ke botol nih, soalnya kan udah nggak ada sumber air lah ibaratnya. Tapi katanya di Batulingga ada sumber air, tapi kecil sumber airnya, nggak gede. Akhirnya gua malam di Batulingga ya, suasana di Batulingga itu emang beda. Sampai sekitaran jam 10 bocah udah pada salin, anak-anak salin semua pada masuk tenda. Ya gue pengen ngerokok keluar ya kan, yang namanya gue habis makan nggak bisa tidur, gue ngerokok tuh di luar. Pas gue di luar ya gue juga hawa capek, gue masuk lagi ke dalam. Pas gue tidur ya nggak lama 10 menitan lah, itu ada suara jejak kaki tuh di Batulingga tuh. Gue nggak tahu itu pendaki atau apalah ibaratnya dah, tapi gue buka tuh sleting nggak ada yang lewat. Gue tutup lagi ya kan, gue ya positif aja lah ibaratnya ya, namanya gue tamu kan di Gunung Cermai ibaratnya. Gue ya bagaimana ya, akhirnya gue masuk lagi ke tenda. Gue mau tidur lagi tuh, di belakang tenda nih kayak ada bayangan lewat nih. Gue kaget kan, spontan gue bangunin tuh temen gue tuh yang namanya si Lule tuh, nggak mau bangun. Ya akhirnya ya gue tidur lah, tapi gue nggak bisa tidur. Ada suara-suara kayak suara daun gesek-gesekan, ada suara langkah lagi ada. Ya gue nggak berani dong, yang namanya gue sendirian ya kan. Ya akhirnya ya gue paksain aja lah tidur. Akhirnya pas gue tidur itu bangun sekitar jam 8 lah. Rencananya sih mau muncak itu subuh, tapi berhubung ya udah kesiangan kan, posisi capek, akhirnya jam 8 kita start prepare, masak. Setelah masak bikin kopi, air panas, nyiapin, kita jalan ke puncak nih. Rencana nih tenda udah ditinggal. Akhirnya gue jalan di sini, gue ngalamin ya banyak kejadian-kejadian aneh nih sama pribadi gue naik nyampe pas Sangga Buana 1 kalau nggak salah. Sangga Buana 1 itu kayak ada yang ngikutin gitu perasaan gue. Ya gue positif aja lah, gue juga nggak mau cerita ke teman-teman kan, takutnya ada aja yang ngedon. Akhirnya ya gue diem aja lah. Yang lain ya gue posisi gue di belakang nih, jalannya gue di belakangan nih. Yang lain udah ada yang 2 orang duluan, 2 orang belakangan. Gue posisi gue ya kayak ada yang merhatiin gitu jalan gue. Akhirnya yang depan gue panggilin nih temen gue nih, si Jun sama si Lule nih. Kata gue ya jangan jauh-jauh lah atau posisinya, kalau bisa ya kalau nggak kelihatan stop dulu, kalau udah kelihatan baru jalan lagi. Ya akhirnya bocah paham lah ibaratnya, teman-teman paham. Ya gue jalan lagi nyampe Sangga Buana 2. Terus pas nyampe Sangga Buana 2 mau ke Pengasinan itu, tiba-tiba temen gue nih si Akor nih mules. Yang 2 kan udah duluan, dia nggak tahu dong yang di bawahnya ibaratnya mules kan ya, pengen BAB. Akhirnya gue stay dulu nunggu si Akor buang air. Dia yang 2 nih udah di atas nih. Gue lama, gue liatin si Akornya tuh, gue lama banget nih buang air nih. Akhirnya dia kelar cerita sama gue, katanya BAB pada apa sih ya, sakit lah perutnya lah ibaratnya. Ya kata gue ya udahlah sekarang jalan santai aja, enjoy, nggak apa-apa yang 2 duluan, yang penting ada gue lah, gue kawal ya kan. Akhirnya nih gue nyampe nih ketemu bocah gue nih, temen gue nih berdua nih kecot. Gue diomelin lah, tapi dia kan nggak tahu posisi gue di bawah kayak gimana. Ya akhirnya gue jelasin begini. Ya akhirnya ya alhamdulillah yang pada ngerti lah ibaratnya. Jadi gue juga posisinya jaraknya nggak jauh-jauh lah ibaratnya, soalnya kan kondisi satu ini ibaratnya udah lemes, ibaratnya lemes banget. Akhirnya tiba nyampe ke Pengasinan nih. Nyampe ke Pengasinan itu ada anak-anak camp pada di Pengasinan tuh, kita ngaso bikin kopi sambil istirahat itu. Terus nggak lama itu ada pendaki dari puncak turun itu, gue lihat posisinya nih tangan nih
kayak habis jatuh dia nih. Gue nggak tahu anak mana itu, jadi tulang ininya dia kayak agak keluar nih. Gue tanya kan kenapa itu bang, katanya lari itu turunnya tuh, jadi jatuh dia ngeglinding. Wah, kata gue jangan kayak gitu, kalau bisa ya selalu aja turun. Yang namanya puncak kan rata-rata kan puncak itu tanah, nggak tanah itu kayak pasir lah ibaratnya ya kan, licin lah ya. iya. Akhirnya dia turun, kita naik nih berempat nih, jalan santai nyampe ke puncak. Kita itu emang suasana puncak itu emang beda, jadi kayak aura positifnya ada lah ibaratnya, bukan aura negatif ya. Kalau di puncak itu biasanya nggak ada namanya aura negatif ya, rata-rata ini mah pribadi gua lah, rata-rata itu yang namanya puncak itu auranya positif lah. Itu yang bikin kita males itu suasananya enak di puncak, pokoknya enjoy dah. Kita ngopi di puncak, foto-foto, terus ketemu sama anak pendaki yang lain, dia katanya mau keliling lah ke Apuy, tapi gue lihat nggak ada jalur, tapi kata dia ada mau ke Apuy nih, minggir kawah, ada kata dia, tapi gue nggak berani lah, soalnya kan tenda gue kan di Batu Lingga nih, jadi gue nggak bisa ke sono kan ya. Akhirnya udah siang gue turun nih, udah kabut turun lah ibaratnya. Akhirnya gue turun nih, buru-buru turun, nyampe di Sanggabuana 2 itu hujan lah ibaratnya, hujan. Gue buru-buru ke tenda. Akhirnya gimana nih, pas udah nyampe tenda nih, gimana nih, kita mau turun atau mau camp? Kata gue kan gini, kita udah ibaratnya udah ngasih waktu dari Jumat, kita turun harus Minggu, soalnya kita ngejar waktu buat kerja hari Senin ya kan. Akhirnya mau nggak mau kita packing tuh pulang ya kan, udah sepakat packing. Kita lagi packing, hujan, posisi juga hujan. Tiba-tiba ada tuh pendaki lain tuh turun, bukan turun, dia mau naik nih, mau buka tenda di dekat tenda kita nih. Kita mau turun, posisinya dia baru nyampe lah. Akhirnya kita pamit sama dia, kita turun nih. Nah pas turun ini cerita pengalaman gua di, kalau nggak salah di Tanjakan Seruni itu gua udah mulai, hawa gua udah beda lah, posisi gua udah serba salah. Di Tanjakan Seruni itu badan udah kayak rasanya berat banget itu, pakai sepatu udah nggak bisa, serba salah. Gua lepas sepatu sakit, posisi hujan, keril kayaknya berat banget itu. Gua ganti keril, nyampe tas yang kecil nih tetep aja berat. Ini kayak badan nih kayak ada yang ibarat kayak ada yang ngegendong gitu di belakang itu. Gua mau pakai tas apa aja gua kayak serba salah. Baru pengalaman gua di Cermen nih naik gunung, gua sampai nangis. Pengalaman gua nih di Cermen nih naik gunung nih, baru pertama kali gue naik gunung di Cermen itu nangis, kayaknya berat banget kayaknya badan gue. Apa ribut sama temen gue, pakai sepatu serba salah, sakit, nyeker apalagi kan buka sepatu. Tanjakan Seruni atau sendiri lah, Tanjakan Seruni kalau buat teman-teman yang belum pernah ke Cerme, itu Tanjakan Seruni itu jalurnya kalau hujan turun itu kayak lumpur, kayak licin banget itu. Kita mau megang ranting aja itu bukan ranting, itu duri, itu pohon duri, serba salah kita mau pegang duri. Kalau kita nggak pegangan kita nyerosot, licin. Jadi ya benar-benar kita hati-hati di Tanjakan Seruni itu yang paling terjal jalurnya kalau ketemu hujan ya. Jadi itu posisi gue gimana ya, berat waktu itu. Sampai gua ribut lah masalah air buat cuci kaki. Terus yang duanya duluan jalan, gua belakang, sampai ketemu malam. Gua rencananya gua nggak mau ketemu malam tuh, tapi ya mau bagaimana ya, turun dari jam 3 ya kan. Akhirnya gua nyampe malam lah di jalur tuh. Air nggak ada, gua habis air gua.
ribut. Yang dua itu temen gue tuh, si Jun sama si Lula itu turun duluan dia tuh, pokoknya turun dia sambil lari tuh. Nah kalau gue ngimbangin temen gue si Akor nih, center gue minim, center cuma satu nih gue yang megang nih. Posisi gue di nomor 3, gue posisi gue masih Akor nih nomor 4 nih terakhir nih. Gue perhatiin nih si Akor nih jalan jatuh mulu nih bocah nih. Kata gue, Kor, lu mau megang baterai nggak nih? Kata dia nggak usah. Ya udah sekarang rolling aja dah, lu di depan gue di belakang. Tetep aja masih jatuh itu dia naik. Gue juga nggak tahu lah, di belakang gue kayak ada yang ngikutin gitu. Gue tuh badan masih berat tuh, badan gue masih berat, pokoknya kayak ada yang ngegendong lah ibaratnya. Gue udah pakai tas kecil nih, kayak berat banget pokoknya udah. Akhirnya gue nyampe, kalau nggak salah gue nyampe kuburan kuda itu jam sekitaran maghrib kalau nggak salah tuh. Udah gelap kan, namanya di gunung kan maghrib gelap ya kan, jangankan maghrib, jam 4 aja itu udah gelap. Yang namanya di gunung ibaratnya pohon udah, hutan udah, itu kan nggak kelihatan matahari, jadi bener-bener gelap. Akhirnya gue minta air nih, ada yang ngecamp nih di kuburan kuda nih. Gue minta air lah, yang namanya gue haus kan, air udah banyak ya, air udah habis. Akhirnya dikasih tuh sama pendaki yang lain. Ya alhamdulillah lah ibaratnya ya, yang namanya kita ibaratnya jiwa pendaki gunung itu ya nggak ada yang namanya kita minta nggak dikasih. Itu sama-sama berbagi ibaratnya, yang namanya pendaki gunung itu jiwa sosialnya tinggi. Nah kenapa ibaratnya naik gunung itu semua orang pasti rendah hati semua. Yang namanya pecinta alam itu nggak ada yang namanya sombong, nggak ada. Jadi singkat cerita gue turun terus, nah ketemu gue sama temen gue nih yang dua nih di depan nih, dia nungguin nih stay nih. Gue bilangin atau gue udahlah, atau gue jangan buru-buru, santai aja, lagian mau kemana sih, ibaratnya buru-buru juga, center nggak ada lagi nih, cuma satu nih. Akhirnya ya gue jalan ya bareng-bareng tuh. Posisi itu hujan, itu dari Batu Lingga tuh hujan, gue tetap hujan, tapi itu kayak ada yang ngikutin terus. Itu dari Batu Lingga, dari awal naik gua ke Batu Lingga nyampe turun itu kayak ada yang ngikutin tuh di Batu Lingganya nih. Nyampe ke bawah gua condang amis, gue gelap banget condang amis, hujan makin kencang makin gede, ada hujan. Gua juga jatuh mulu ya kan, naik gunung center kurang. Akhirnya gimana ya caranya nih biar penerangan itu kebagian semua. Akhirnya kita ya ngeraba-ngeraba turun center 1 ya kan, ngeraba-ngeraba. Pas di condang amis itu temen gue tuh yang bawa sampah tuh ngagetinnya apa ya, kirain gue ya, pikiran gue udah jelek aja nih. Dia teriak-teriak nih, tasnya kayak ada yang narik nih tasnya nih, teriak tuh. Ya gue balik lagi kan, kata gue kenapa lu, kata gue ini nih tas gue nih, kata gue ngapa tasnya itu, kata gue center nggak taunya nyangkut, ampar-amparan tuh sampah tuh. Kirain gue tuh memedi, nggak taunya nyangkut. Kata gue ada-ada aja, kata gue sampah jangan taruh di atas, di samping aja tuh. Gue keril tinggi, kata gue, yang namanya di Cereme kan alami jalur, apalagi kan Linggarjati masih alam. Akhirnya ya gue beresin tuh sampah, gue plastikin lagi, gue ikat di samping. Akhirnya kita ngejar waktu nih, soalnya udah makin lama makin malam makin gelap. Akhirnya gue ya nyampe sekitaran jam 8 itu condang amis, nyampe ke warung nih, warung pertama nih gue nih. Udah saking ausnya, saking capek, akhirnya gue ke warung minta air. Gue nggak tahu itu bapak-bapak kayak gimana, itu benar-benar baik banget itu tukang warung. Warung pertama kalau turun itu warung paling pertama itu warung. Gue minta air di situ, akhirnya dikasih sama si bapak itu, kasih air.
Terus temen gue nih si Jun nih, logistik masih banyak nih, dia logistik masih banyak, dikasihin ke anak-anaknya tuh, ke anaknya ya dikasihin. Terus dikasih lagi kita sama si bapak tuh, dikasih mie rebus, dikasih nasi, dikasih pisang, dikasih pais. Pokoknya itu bener-bener apa ya, buat pengalaman gue kayak di luar logika. Gue baru ngalamin, ibaratnya gue baru ngalamin orang sebaya itu. Apa dia ngeliat sesuatu di badan gue, di badan teman gue, apa emang kayak gitu, gue nggak tahu lah ibaratnya. Jadi dia emang bener-bener royal. Di situ kita lama ngobrol sama si bapak, diceritain tentang sejarahnya Gunung Cerme, jalur Linggarjati, ceritain banyak, kita berbagi cerita lah ibaratnya ya. Jadi itu Gunung Cerme itu Linggarjati ya emang jalurnya jalur alami, bukan jalur buatan. Kalau kita udah pernah naik ke Gunung Cerme lewat Linggarjati itu kayaknya nggak bakalan dilupain lah ibaratnya. Kalau lewat Apuy, Kalutungan itu ibaratnya ya bagaimana ya, jalur buatan, yang namanya jalur buatan beda lah ibaratnya, emang curam kalau jalur Linggarjati. Jadi singkat cerita gue diceritain banyak sama si bapak, sejarahnya Gunung Cerme, kawahnya, tentang kuburan kuda, tanjakan Seruni, Bapak Teri, itu banyak cerita, itu cerita mistisnya banyak lah ibaratnya. Dan gua pernah nanya di tanjakan Bapak Teri itu, ya katanya sih dengar-dengar kata si bapak itu dulu ibaratnya ada anak tiri di situ digantung. Gua nggak tahu ya, ini namanya cerita ya kan. Dalam hati gue, pikiran gue, dalam hati gue, pantas aja gue di Bapak Tere, tanjakan Bapak Tere, kayak ada yang narik gua. Itu tanjakan Bapak Tere itu di samping tuh jurang, itu kayak ada yang narik gua tuh, tas gua tuh ditarik tuh. Ya gue kaget dong, kayak pas diceritain, apa ada sesuatu di situ, gua nggak tahu. Di Batu Lingga diceritain tentang katanya tempat musyawarah para wali, tapi gue nggak tahu di mana batunya. Kata teman gue sih batunya ada di jalurnya khusus. Jadi pas udah nggak ditempatin sama tempat para wali itu, ada yang nerusin Batu Lingga itu tempat ketapaan Nyilingga, tapi gue nggak tahu tempatnya di mana. Itu cerita temen gue. Ya dalam hati gue, pantas aja di Batu Lingga gue kayak ada yang ngikutin, ada sekelebatan lewat, jejak kaki, ngedenger suara. Emang itu paling, di Batu Lingga itu emang paling beda lah ibaratnya, hawanya beda pokoknya tuh. Makanya kita yang namanya naik gunung itu sebelumnya kita harus sopan, salam. Salahnya gua ya awalnya gunung itu di Cerme itu nggak ngucapin salam. Salahnya gua, yang namanya kita bertamu di rumah orang ya seenggak-enggaknya kan ada tata krama ya kan, ngucapin salam. Apalagi di gunung, walaupun di gunung mana aja kita harus ngucapin salam. Salahnya gua naik Gunung Cerme nggak ngucapin salam. Ya namanya kita tetamu, ibaratnya bertamu ya, pikiran tuan rumah kan, ini orang nggak ada sopan ya kan gitu. Jadi ya kita intinya yang namanya naik gunung mau di mana aja kita harus ngucapin salam. Tata keramanya dipakai, harus disamakan sama di kampung lah ibaratnya kayak gitu. Jadi singkat cerita, gua nyampe Cibunar nggak ada kendala lah, udahlah ya udah. Akhirnya nyampe gue di loket, udah nggak ada kendala. Akhirnya gue cerita di situ tuh, di loket tuh cerita banyak sama temen gue, kejadian di Batu Lingga, di Sanggabuana 1, Sanggabuana 2, cerita. Tapi badan gue masih berat di loket itu.
berat banget. Gue udah buka tas, masih berat aja badan gue. Akhir gue diurut tuh sama temen gue tuh, tetep aja nggak hilang. Walaupun udah diurut sama temen gue, tetep aja nggak hilang. Jadi ya pesan gue sih kalau naik gunung itu ya jaga omongan, tata krama, sopan santun itu harus dijaga. Alam itu kita nggak bisa ngeduga. Intinya kita niatnya apa kan. Jadi kalau buat gua pribadi naik gunung itu gua bukan ngejar puncak. Jadi intinya kita gimana caranya bisa menguasain medan kita nih. Buat gua puncak itu bonus. Yang paling nomor satu kita harus bisa menguasain medan. Medan udah dapet, puncak itu bonus. Kalau buat gua pribadi itu. Jadi singkat cerita gue balik nyampe rumah itu istri, gue nggak tahu kenapa istri ngomelnya bukan gue nggak diizinin, itu ngomel karena ya istri gue kan bisa indra keenam lah, punya indra keenam kalau atau orang sekarang mah ya. Jadi dia ngeliat di badan gue kayak ada orang nih. Gue akhirnya disuruh mandi, gue diomelin tuh sama bini gue, suruh mandi, suruh bersih badan tuh kayak orang mandi besar lah, mandi junub lah. Tuh suruh mandi, suruh bersih. Setelah mandi gue baru diceritain sama istri gue nih. Kata istri gue tuh tak ada yang ngikutin tadi. Tuh gue siapa sih? Ntar juga tahu. Nah, gue sakit tuh 3 hari tuh. Habis naik gunung Ciremai gue sakit 3 hari. Kebetulan ya mertua bisa juga lah, orang bisa lah ibarat. Akhirnya gue katanya ada yang ngikutin dari gunung Ciremai, katanya badan gue enak, dia akhirnya ngikutin nyampe rumah. Nah nyampe sekarang itu nggak pergi, nempel aja di istri gue nyampe sekarang. Ya kalau gue sih intinya kalau emang nggak jahat ya silakan, intinya jangan ngeganggu. Tapi dia ngomongnya katanya nggak ngeganggu. Itu cerita pengalaman gua. Jadi ya perjalanan gua di Ciremai itu kayak gitulah. Yang nggak pernah gua bisa lupain itu di gunung Ciremai doang udah. Yang paling nggak bisa gua lupain itu pengalaman di Ciremai. Oke Lur, mungkin sampai di sini aja cerita narasumber Bang Kadal atau Bang Cepri. Pengalaman waktu naik gunung Ciremai sampai sekarang masih diikuti oleh sesosok makhluk gaib ya Bang. Iya. Sesosok makhluk gaib, dan sampai sekarang pun masih masih ada di dalam tubuh istri ya Bang. Iya, pindah dia. Oh, pindah dari pertama dari badan gua, badan Bang Cepri lalu ke istrinya Lur. Ya gua harap sih biar sebetulnya nggak usah ngeganggu, nggak apa-apa. Iya. Kalau nggak ngeganggu. Oke, mungkin sampai sini aja Lur. Kalau ada kata-kata yang salah mohon maaf. Dan kesimpulannya dari cerita Bang Cepri ini ya kita harus sopan santun, tata krama dijaga, adab juga dijaga, dan jangan lupa buat yang yang sering ngedaki, yang sering naik puncak yang naik gunung, apabila kayak semacam sampah bekas-bekas kita makan, bekas-bekas kita minum, ya kalau bisa bawa sampahnya turun lagi Lur, biar di Penting itu. ya itu lebih penting, biar di di jalur atau di puncak itu kita selalu bersih, selalu jaga kebersihan Lur. Ya mungkin sampai di sini aja Bang. Iya. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.